ketemu lagi dengan H4 dan sudah lama mungkin H4 pasif di Instagram karena beberapa hari sebelumnya sempat KU juga tempar gitu ya, mungkin saking padatnya jadwal seperti itu. Ya, jadi akhir-akhir ini memang H4 selalu mengikuti informasi yang banyak beredar di sosial media, khususnya di Instagram, dan juga selain mengikuti, H4 juga mengamati sejauh mana sih sebenarnya permasalahan tersebut gitu loh, informasi-informasi tersebut itu sejauh mana gitu loh, dan sebesar apa sih sampai benar-benar cepat banget booming. Tapi ya kembali lagi maklum lah, nama juga di sosial media pasti apapun itu cepat untuk tersebar seperti itu. Nah jadi permotoran matic ya, tipe motor matic akhir-akhir ini itu lagi sedang banyak diperbincangkan, dan itu disebabkan hanya karena satu faktor aja seperti itu, sehingga dari satu faktor itu para netizen dan juga para sahabat akhirnya melupakan kelebihan faktor yang dimiliki oleh motor matic tersebut. Ya, memang tidak dipungkiri, H4 pun juga menimbulkan rasa penasaran yang sangat dalam, dan akhirnya kita sambil nyantai ya, dan akhirnya H4 pun memutuskan untuk visit salah satu bengkel las yang dia juga bisa dibilang knowledge-nya tentang teknik-teknik pengelasan itu sudah oke lah seperti itu. Dan singkat cerita, memang pada saat H4 berbincang dengan tukang las tersebut ya, yang tidak jauh dari base campnya H4, memang ada beberapa poin yang membuat H4 tercengang. Pertama, kita langsung pada intinya dalam membicarakan tentang rangkanya. Jadi plat itu bagaikan, kita ambil contoh ini ya, ini plat, oke? Ini plat. Nah, plat yang dipakai adalah plat baja ringan, oke? Plat baja ringan itu dibentuk di press. Mungkin kalau pernah melihat jenis atap rumah yang dari galvanum, nah itu seperti itu, platnya itu dibentuk menjadi sebuah rangka, sehingga ketebalannya itu jauh banget dengan rangka baja besi baja yang tebal yang dipakai pada motor matic generasi sebelumnya, ketimbang menggunakan rangka yang berupa plat yang dicetak, dibentuk berupa menyerupai sebuah rangka motor seperti itu. Memang itu pertama, tipis. Nah, terus yang poin kedua, kalau misalkan para sahabat itu mengamati di bagian shock breaker di motor belakang, di bagian belakang itu beda, platnya tebal. Jadi jenisnya pun beda. Yang dari awal itu platnya baja tipis, tapi di area shock breakernya itu ternyata platnya tebal dan beda bahannya gitu, ketebalannya itu beda. Kemudian kalau waktu itu gampang melihat di bagian bawah yang bagian mesin untuk menggantung mesin itu juga malah bukan menggunakan plat, tapi menggunakan baja tebal yang kokoh, yang kuat banget, bukan plat tapi baja, bener-bener baja yang sudah jadi seperti itu. Nah, lalu itu yang poin kedua. Poin ketiga yang mungkin itu yang menjadi penyebab kenapa area yang sering bermasalah ada area bagian depan, di bagian lipatannya ya, seperti itu. Karena kalau misalkan para sahabat amati, misalkan punya motor teman yang lagi dibongkar, coba amati di bagian rangka leher, bagian kemudi itu sampai ke bawah, bagian deck. Disitulah letak sambungan las-lasannya. Jadi mulai dari bodi rangka yang sudah melekuk mengikuti tekstur alur bodi motor belakang sampai ke deck bawah, kemudian ketemu dengan rangka lagi yang di bagian kemudi, bagian kepalanya itu di bawah itu. Jadi di bagian decknya, di bagian bawahnya itu adalah sambungannya. Itu yang menurut orang tukang las fatalnya di situ. Kenapa kok sambungan lasnya berada di situ gitu loh? Padahal di bagian deck, kalau kita bawa motor matic kan sebenarnya kan
kenapa memilih motor metik itu gunanya untuk mempermudah barang bawaan yang berbagai macam diameter, beratnya pun juga berbagai macam itu kan, bahkan orang pun, anak kecil pun juga pada duduk di decknya kan, di bagian depan decknya itu. Nah itu otomatis kan lama-lama terus menopang namanya beban. Nah akhirnya sambungan lasnya itu ya balik lagi, kenapa harus di situ, sedangkan di situ tumpuan beban yang paling banyak diisi gitu loh, yang paling banyak digunakan. Padahal pada umumnya untuk generasi-generasi sebelumnya yang tidak menggunakan plat rangka besi ringan itu sambungannya bukan di antara dek dengan kepalanya, itu bukan, tapi di bagian bodinya, baik itu sisi kanan maupun kiri seperti itu. Memang kita akui netizen belum begitu puas dengan adanya sebuah klarifikasi dari AHM atau PT Astana Motor perihal video yang menjelaskan bahwasanya kuning-kuning yang nampak sangat jelas di bagian rangka motor itu seyogyanya bukan diartikan adalah berkarat atau karat, bukan, tapi itu adalah silikat seperti itu. Nah, adanya video klarifikasi tersebut itu sebenarnya untuk menangkal agar netizen atau masyarakat itu tidak mudah langsung menilai bahwasanya apa yang dilihat di dalam rangka sebuah warna kuning itu adalah karat, bukan. Itu adalah video klarifikasi untuk menangkal hal itu dulu gitu loh. Jadi netizen atau masyarakat harus sabar sambil menunggu AHM, siapa tahu nanti akan ada video klarifikasi berikutnya. Setelah video klarifikasi yang pertama itu perihal pemahaman informasi tentang apa itu silikat, yaitu adalah warna kuning yang dapat kita lihat secara jelas ketika kita melihat atau mengamati rangka motor. Jadi biar untuk menghindari orang langsung menilai, oh itu berkarat, bukan, itu adalah namanya silikat. Jadi memang video klarifikasi hanya sebatas itu aja. Tidak ada video klarifikasi atau belum ada video klarifikasi tentang kenapa bisa menjadi hancur motornya, berlipat atau patah. Nah itu kita tunggu. Mudah-mudahan AHM dapat memberikan video klarifikasi berikutnya yang otomatis AHM pun juga pasti masih mempelajari ini. Karena satu, AHM akan mendapatkan jawaban setelah melihat langsung kenyataannya, faktanya. Itu yang akhirnya video klarifikasi pertama muncul karena AHM langsung melihat secara nyata, oh ini yang banyak diperbincangkan, warna-warna kuning ini yang disangka berkarat, karena itu adalah silikat. Dibutuhkanlah video klarifikasi. Nah, siapa tahu nanti ada video klarifikasi berikutnya perihal informasi kenapa rangka tersebut bisa patah. Nah itu kita bersabar menunggu aja, karena sampai sekarang mungkin H4 belum tahu ya, atau mungkin sampai sekarang H4 masih mencari tahu juga, belum ada korban yang mengalami motor tersebut patah untuk datang ke AHM dan terus terang langsung membuat postingan bahwasanya sudah berada di AHM dengan membawa motor rangka yang patah ya, yang benar-benar menggunakan rangka esap itu sampai sekarang H4 belum menemukan. Jadi AHM juga pasti menunggu nih, ada nggak sih konsumen yang datang ini dengan sukarela seperti itu kan, untuk memberikan bukti nyata ini loh, motor saya tahun sekian dibeli, kemudian sekarang rangkanya patah dan ini benar-benar motor metik yang menggunakan rangka kisah. Nah itu kalau misalkan sudah ada yang seperti itu kan otomatis akan ditinjau lebih jauh lagi oleh AHM, sehingga akan ada muncul video klarifikasi yang kedua tentang informasi kenapa bisa patah. Karena balik lagi, user tersebut juga akan dilihat perilakunya dalam menggunakan motor itu, kesehariannya dipakai untuk apa aja, kemudian apapun itu tindakan-tindakan dan cara user itu menggunakan motor itu pasti akan dipelajari dulu untuk mendapatkan jawaban yang pas, jawaban yang mudah diterima oleh masyarakat. Layaknya video klarifikasi pertama yang videonya kalau menurut Harvard bisa diterima walaupun ada rasa ketidakpuasan karena kok tidak ada sih jawaban tentang kenapa rangkanya bisa patah. Nah itu kan balik lagi kan, karena video pertama tentang pengertian tentang silikat itu dia. Cuman balik lagi juga Hampat mengamati ya, banyaknya akhirnya brand-brand lain yang mengambil keuntungan. Kalau Hampat menilai itu bukan mengambil kesempatan, bukan mengambil keuntungan dengan adanya tragedi atau dengan adanya
informasi atau problem yang sedang terjadi, bukan. Tapi itu lebih tepatnya adalah brand-brand lain yang mungkin sebagian netizen, sebagian sahabat menilai, wah akhirnya brand lain bisa mengambil kesempatan untuk mendongkrak penjualan atau lain sebagainya. Kalau menurut Ahmad itu bukan mengambil kesempatan atau mengambil sebuah momen, bukan. Tapi secara tidak langsung itu adalah bumerang bagi brand lain. Bumerang dalam hal apa? Dalam tanda kutip, yaitu berarti selama ini brand-brand tersebut tidak pede untuk menunjukkan keunggulan unitnya, keunggulan produknya. Sehingga ketika ada salah satu brand yang sedang di dilema nih dengan sebuah permasalahan perangkat, dia langsung baru dia pede untuk muncul. Tapi pede kemunculan PD-nya tersebut bukan untuk menunjukkan ini kelebihan produkku memiliki teknologi ini, memiliki apapun itu, bukan. Tapi ikut-ikutan untuk menunjukkan rangkaku lebih kuat segala macam. Ya kita nggak tahu nanti, ya kan? Ternyata nanti juga terjadi di brand tersebut. Akhirnya senjata makan tuan dua kali. Karena senjata makan tuan yang pertama adalah dia muncul, berani untuk muncul, unjuk gigi, ya, seperti itu bukan untuk menunjukkan keunggulan produknya. Itu yang Hampat amati. Jadi di sini Hampat tidak memihak salah satu brand, bukan. Ini Hampat hanya karena Hampat juga sudah lama bergerak di bidang e-commerce, ya, sehingga setiap ada permasalahan kita pelajari dulu nih. Nah, ketika ada kompetitor mulai unjuk gigi, kita juga pelajari dia unjuk giginya dalam hal apa. Oh, kalau dalam hal ikut-ikutan yang ada sangkut pautnya dengan dilema yang sedang terjadi, ini bukan unjuk gigi dalam mengambil kesempatan, bukan, tapi unjuk gigi secara tidak langsung, secara halus dia sudah memperlihatkan kelemahannya. Karena kok nggak dari dulu sih ditunjukkan keunggulannya? Kalau emang dia punya keunggulan, tapi yang ditunjukkan malah bukan keunggulannya, misalkan teknologinya apa yang dimiliki, yang belum tentu dimiliki oleh brand yang sedang mengalami dilema. Itu loh poinnya, di situ yang Hampat tangkap. Kenapa sih dia juga harus ikut unjuk gigi, tapi kok tidak, kenapa tidak dari dulu gitu loh? Bisa nangkep kan maksudnya? Ketika pabrikan lain yang memiliki sebuah keunggulan, kenapa dia tidak gencar untuk mensounding sebuah keunggulan tersebut? Dan malah ketika salah satu kompetitornya sedang dilema, dia berani unjuk gigi, tapi juga bukan dalam hal teknologi yang dimiliki, kelebihan teknologi yang dimiliki, bukan, tapi malah lebih menunjukkan untuk lebih banyak menenggelamkan kompetitornya sedang mengalami dilema. Itu loh gambarannya, itu dia. Jadi ya agak lucu, beberapa kompetitor yang sedang unjuk gigi, yang Hampat nilai itu bukan mengambil kesempatan, tapi malah menunjukkan kelemahannya, menunjukkan kekurangannya. Kenapa? Karena unjuk giginya malah bukan menonjolkan sebuah teknologi yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh kompetitornya lagi sedang di dilema ini. Itu dia gambarannya kan. Karena dan ada juga netizen yang beranggapan percuma mau Honda banyak dilema atau sekarang lagi digempur sebuah dilema tapi penjualan Honda tetap masih stabil. Misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu, yaitu kita tidak menutup adanya kebenaran tentang itu. Karena apa? Balik lagi, keunggulan, kelebihan yang dimiliki oleh produk Honda itu sudah langsung dapat dirasakan oleh usernya, konsumennya, itu dia. Sehingga ketika motor tersebut sedang mengalami dilema, Honda sedang mengalami dilema, itu sebagian besar konsumen masih dalam tanda tanya, belum percaya di situ. Masa iya orang selama ini saya sudah merasakan kenyamanan yang tidak berkurang, kenyamanan, kepuasan yang sudah saya rasakan. Masa iya seperti itu sih kejadiannya? Gitu loh. Oke, yang terakhir ya sebelum Hampat akan closing. Setiganya kita tunggu aja dulu intinya adanya video klarifikasi berikutnya dari HM setelah HM yang sampai saat ini mungkin HM itu masih terus menyelidiki dan mungkin masih terus
mencari tahu konsumen siapa saja dan di daerah mana saja yang mengalami kejadian itu, yang seyoknya bisa datang motornya dan orangnya itu ke dealer terdekat agar AHM itu bisa mencari tahu gitu loh jawabannya. Itu dia ininya. Jadi kita bersabar aja dan mulai cepat. Dan AHM itu juga tidak berlama-lama untuk memberikan lagi video klarifikasi berikutnya tentang kenapa bisa patah. Itu dia. Kalau memang diklaim ya karena sambungannya berada di antara deck dan rangka yang lehernya itu, ya sudah, itu berarti sudah selesai. Mungkin nextnya akan diperbaiki agar sambungan lasnya itu bukan di bagian antara deck dengan rangka lehernya gitu. Itu karena bener-bener fatal banget sih. Orang mas waktu itu juga menyampaikan seperti itu. Kok bisa sih di situ sambungannya gitu loh. Padahal sebelum menggunakan rangka esak itu sambungannya bukan di bawah, bukan seperti itu. Dimana ini kan tumpuan, banyak galon lah, gas lah, atau mungkin orang-orang paket itu pada naruh lah, pokoknya banyak bebannya di situ. Terus dan juga terserah bagi para sahabat dan netizen yang lainnya apakah sepemikiran atau enggak dengan Hampat. Kalau Hampat menilai berdasarkan opini Hampat adalah brand lain yang sebagian orang menilai mereka akhirnya sekarang mengambil kesempatan ini untuk mendongkrak penjualan. Menurut Hampat itu bukan mengambil kesempatan, tapi justru secara halus nih, secara tidak sadar brand-brand tersebut itu sedang menunjukkan kekurangannya. Kalau menurut Hampat seperti itu. Seharusnya yang ditunjukkan bukan tentang rangka dong, tapi teknologi yang mereka miliki gitu loh, agar konsumen ini tidak semakin bingung kalau misalkan brand lain juga ikut-ikutan menunjukkan, membanding-bandingkan ya tentang rangka yang kasih untuk konsumen gitu loh. Dia akan makin bingung, otomatis dia tidak akan timbul rasa ketidakpercayaan, tidak yakin lawan brand yang selama ini saya gunakan yang sudah saya percaya dia bisa seperti ini, terus ada brand lain yang mengklaim rangkanya lebih kuat, masa iya sih? Nanti kalau kejadian dia bisa garansi apa nih? Gitu loh gambarannya enggak? Kalau dia sudah mengklaim loh, kan gambarnya kan dia mengklaim, orang sampai dia mendisplay secara terang-terangan dengan secara telanjang rangkanya, rangkanya nih kuat nih segala macam. Kalau suatu saat itu terjadi juga, terus konsumen gambarnya sudah, yaudah aku beli brand tersebut karena diklaim katanya rangkanya paling kuat seperti itu kan. Tiba-tiba kejadian juga. Nah, pabrikan ini bertanggung jawab bagaimana nanti ke konsumen tersebut, karena gambarnya dia sudah kena rayuan yang tidak masuk akal, sehingga dia harus beralih dan membeli motor tersebut dan ternyata kejadian juga rangkanya. Nah, gimana tanggung jawabnya dari si pabrikan tersebut? Itu yang harus dipegang gitu kan. Karena kita jangan coba-coba lah, karena adanya kompetitor lain yang akhirnya pada bermunculan, yang selama ini mereka pada ngumpet ya kan, sembunyi-sembunyi, tidak pede gitu kan, malu gitu kan, untuk menunjukkan jati diri produknya yang memiliki keunggulan. Dengan adanya dilema ini dia muncul, baru unjuk gigi, tapi unjuk giginya bukan dalam hal menunjukkan keunggulan yang dimiliki, tapi juga dalam hal rangka yang malah balik lagi saling membandingkan. Itu dia. Yang jelas kita tunggu. Itu aja sih yang Hampat juga masih menunggu-nunggu. Mudah-mudahan masih ada video klarifikasi berikutnya kenapa bisa patah. Ini dia. Oke, itu aja sih yang Hampat bisa sampaikan berdasarkan opini Hampat ya. Yang jelas yang poin pertama, memang Hampat mengakui namanya plat baja ringan ini tipis, terus di bagian tertentu malah tebel ya. Kemudian yang terakhir itu adalah sambungannya malah kenapa di bagian bawah yang sering banyak mendapatkan tumpuan seperti itu. Terus yang berikutnya ini tentang kesimpulan adalah brand-brand lain atau kompetitor lain yang selama ini mereka ngumpet sembunyi, malu-malu, sekarang pada berani unjuk gigi. Tapi menurut Hampat unjuk giginya bukan dalam hal kelebihan yang dia tunjukkan, tapi secara tidak
sadar mereka menunjukkan kelemahannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan tentang problem rangkap atas segera terjawab dan segera selesai, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk memilih motor seperti itu. Yang jelas jangan juga tidak percaya dengan adanya hal-hal lain yang saling membatasi. Yes, Hampat akan lanjut ngopi, habisin kopi dulu. Setelah itu Hampat akan lanjut istirahat.